Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk konten kali ini ya kita akan membahas masalah Piala AFF 2024 ya, yang akan diadakan pada tanggal 23 November sampai dengan 21 Desember 2024. Dan Piala AFF ini berganti nama menjadi ASEAN Cup ya, yang akan diikuti oleh 10 negara ya. Nah, yang menarik teman-teman ya, ada satu negara yang baru bergabung ya di pagelaran ASEAN Cup ini, yaitu Kyrgyzstan ya. Nama baru di ASEAN tetapi nama lama di benua Asia teman-teman ya. Penampilannya juga kemarin juga cukup luar biasa ya, yang membantu kita lolos ke Piala Asia 2024 kemarin ya, dari fase grup untuk lolos ke perempat final yang kita ketemu dengan Australia teman-teman ya. Waktu itu dia mengalahkan Oman dengan skor 1-0 sehingga kita bisa lolos. Nah, Kyrgyzstan akhirnya masuk ke bagian dari ASEAN Cup ini sendiri teman-teman. Nah, ASEAN Cup sendiri ya teman-teman, yang sebelumnya menjadi Piala AFF ya, ini merupakan pagelaran yang sebenarnya bisa dibilang banyak yang menjas ya, yang bisa dibilang Piala AFF itu piala kacangan. Oke, memang benar, tetapi ini adalah kalender tahunan ya, khusus di Asia Tenggara. Ini merupakan ajang bergengsi di Asia Tenggara ya teman-teman. Nah, Indonesia sendiri ya, dalam pengundian nanti tanggal 21 Mei ya, di Hanoi, Vietnam, yang akan menjadi tuan rumah, berada di pot 2 teman-teman, bersama Malaysia. Karena di pot 1 ada Thailand dan Vietnam. Dan pot 3 akan dihuni oleh Singapura dan Filipina. Kenapa Indonesia di pot 2 teman-teman? Karena dari prestasi yang dihasilkan oleh timnas Indonesia dan Malaysia di pagelaran Piala AFF ya sebelumnya sampai dengan kemarin ya, Piala AFF 2023 ini ya teman-teman ya. Tetap Thailand dan Vietnam adalah menjadi unggulan ya selama pagelaran AFF 2002, selama pagelaran Piala AFF ini teman-teman ya. Makanya untuk Thailand dan Vietnam ini berada di pot 1 ya. Dan Indonesia, Malaysia berada di pot 2, dan Singapura dan Filipina akan ada di pot 3 teman-teman ya. Yang menarik kita tunggu ya teman-teman, tanggal 21 Mei itu kita akan mendengar drawing untuk Piala AFF ya, yang sekarang menjadi ASEAN Cup yang diikuti oleh 10 negara dan akan dibagi menjadi dua grup teman-teman. Satu grupnya dibagi menjadi 5 tim ya. Ada perubahan dari Piala AFF ini ya teman-teman ya. Regulasinya ada yang beda. Jadi sekarang satu grup berisi dengan 5 tim ya. Jadi ada 2 grup, total 10. Nah, dalam satu grup ini akan memainkan 8 pertandingan dengan sistem home away ya. Yang kemarin kan sistemnya kita cuma sekali bertanding ya dan langsung lolos. Nah, sekarang kita bermain 2 kali tandang kandang sampai dengan final, semifinal dan final pun akan diadakan tandang kandang teman-teman ya. Begitu juga di grup B sama ya, tandang kandang dengan bermain dengan 8 kali pertandingan ya. Nah, juara 1 dan juara 2 ya, peringkat 1 dan peringkat 2 akan otomatis lolos masuk ke semifinal ya, tandang kandang ya, untuk peraturan tandang kandang. Dan kemudian yang menang di semifinal akan bertanding di final pada tanggal 21 Desember ya 2024 ya, sistem tandang kandang juga teman-teman. Nah, ini merupakan regulasi baru dari AFF ya sekarang, ASEAN Cup ini, dan waktunya pun panjang ya, hampir 1 bulan ya untuk ajang ini ya. Jadi ini merupakan peraturan baru dan regulasi baru, ada tim baru juga ya. Ya, semoga kita bisa meraih prestasi ya, walaupun hanya sekedar ASEAN Cup, tapi kita wajib mengikuti ini karena kita berada di benua Asia Tenggara teman-teman ya.
ya. Yang kita ketahui, kita kemarin banyak sekali meraih prestasi dari Piala Asia U2 senior yang kita lolos ya secara dramatis ya ke perempat final. Kemudian kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang awalnya kita hasilnya kurang memuaskan, main back to back mengalahkan Vietnam ya 2 kali di kandang dan tandang teman-teman. Dan yang terakhir kemarin kita bisa mencapai semifinal dan peringkat keempat ya di Piala Asia U23 teman-teman yang diadakan di Qatar. Itu sungguh prestasi yang luar biasa dan target yang bisa dibilang tidak diduga-duga ya. Nah, ini akan mudah-mudahan akan menular juga ini. Yang sebelumnya ini kita akan menghadapi Guinea ya tanggal 9 untuk lolos ke Olimpiade Paris ya. Nah, setelah itu kita akan menghadapi partai kualifikasi melawan Irak ya tanggal 6 dan 11-nya itu menghadapi Filipina agar kita bisa lolos ke babak ketiga ya kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Mudah-mudahan dia akan menular terus teman-teman. Dan nanti yang kita bahas sekarang ini mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi di Piala AFF atau ASEAN Cup sekarang teman-teman ya. Karena sekarang Asia Tenggara hampir sebagian besar sudah mulai merata, tapi tetap Thailand ada 4 negara yang bisa dibilang masih superior di Asia Tenggara ini, terutama ASEAN Cup. Dan tambahan amunisi dari tim Kyrgyzstan yang menjadi hambatan bagi timnas kita dan timnas lain untuk bisa meraih medali di Piala AFF ini atau ASEAN Cup ini teman-teman ya. Yang kita ketahui Piala AFF atau ASEAN Cup ini masih dipegang oleh Thailand ya, yang menjadi pendulang medali terbanyak ya, menjadi juara terbanyak ya selama perhelatan Piala AFF atau yang sekarang ASEAN Cup dengan 7 kali menjuarai Piala AFF ini teman-teman ya. Sungguh luar biasa, Thailand superior di Piala AFF ini ya di Asia Tenggara, dan peringkatnya pun masih di atas kita dan sekarang di atas Vietnam teman-teman. Dan yang kedua ya Singapura juga termasuk superior di AFF ya, dari pertama kali dihelat ya AFF sampai sekarang. Kemarin pun juga itu sangat superior dan menjadi peringkat kedua ya dengan 4 kali menjadi juara di Piala AFF 2020 Piala AFF ini teman-teman ya. Sungguh prestasi yang luar biasa bagi Singapura. Dan tetapi kenyataannya di Asia Singapura belum bisa menunjukkan tajinya sebagai tim dari ASEAN sendiri teman-teman ya. Dan yang ketiga ada Vietnam. Walaupun Vietnam baru meraih 2 gelar di AFF, tapi penampilan Vietnam luar biasa ya. Perkembangan Vietnam luar biasa. Di Asia pun dia ditakuti dan juga menjadi pertimbangan bagi tim-tim lain di Asia teman-teman ya. Dan yang keempat adalah Malaysia dengan 1 kali. Singapura dan Malaysia ini ya untuk berlaga di Asia belum menunjukkan tajinya dan bisa dibilang masih harus banyak perkembangan dan bebenah ya teman-teman ya. Walaupun kita pun harus begitu, cuma kita sudah menunjukkan perkembangan yang lebih signifikan ya, baik di Piala Asia Senior, Piala Asia U23 maupun nanti di U20 atau U17 ya. Kita sudah mulai ada perkembangan karena kita sudah mempunyai bibit-bibit yang bagus ya, baik dari lokal maupun naturalisasi ya. PSSI juga akan terus mengenjot proses naturalisasi kita ya, baik dari segi umur maupun yang sudah senior teman-teman. Yang diambil adalah grade A ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja kita bahas masalah Piala AFF ini ya teman-teman ya, yang akan dihelat pada tanggal 23 November sampai dengan 21 Desember 2024 ya. Ini merupakan ajang yang prestisius ya di Asia Tenggara dan baru pertama kali ya diadakan dengan waktu yang lama dan regulasi baru teman-teman, dan juga ada penambahan negara baru yaitu Kyrgyzstan ya. Menarik, kita tunggu teman-teman ya. Kita nantikan aja untuk drawingnya bertanggal 21 Mei di Hanoi. Kita masuk di pot 2, kita akan satu grup dengan siapa ya, nanti kita tunggu saja teman-teman ya, dan kita bisa meraih hasil yang baik di AFF ini dan kita bisa meraih juara ya, karena kita belum pernah meraih juara ya di
Piala AFF ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini ya, agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru dan update tentang timnas kita ya teman-teman ya. Oke teman-teman, dengan saya Yudi, salam olahraga.